Rangga bilang celengan ayam di atas lemari itu tabungan darurat kami. Aku percaya. Hingga hari itu, krisis memaksaku memecahkannya. Aku tak siap melihat isinya. Itu bukan uang. Itu adalah kunci yang membuka semua kebohongannya. Siapa sangka? Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kehidupan kami sempurna. Setidaknya, itu yang selalu kukatakan pada diriku sendiri, pada sahabatku Gita, dan pada ibu di kampung. Kami tinggal di sebuah rumah mungil yang asri di kawasan timur Surabaya. Rumah ini adalah impianku. Rangga, suamiku, yang memilihkan semuanya. Mulai dari cat dinding berwarna krem gading, sofa kulit berwarna coklat tua yang maskulin, hingga lampu gantung minimalis di ruang makan. Rangga punya selera yang bagus. Dia seorang perencana di sebuah perusahaan konsultan besar. Hidupnya sangat terstruktur. Dan dia merencanakan hidup kami dengan struktur yang sama. Aku Anjani. Tugasku adalah memastikan rumah ini berjalan lancar. Aku berhenti bekerja setelah kami menikah 5 tahun lalu, atas permintaannya. Fokus saja di rumah. Katanya waktu itu, mengusap rambutku. Biar aku yang cari uang. Kamu pastikan aku pulang ke rumah yang nyaman. Dan aku menurut. Aku bangga menjadi istri yang penurut. Pagi itu, sama seperti pagi lainnya, aroma kopi hitam pekat memenuhi dapur kecil kami. Aku sedang menata sarapan di meja. Nasi goreng spesial buatanku, dengan telur mata sapi setengah matang, persis seperti yang Rangga suka. Pagi, sayang, suara Rangga terdengar dari belakang. Dia baru selesai mandi setelah lari pagi keliling kompleks. Handuk kecil masih melingkar di lehernya yang kokoh. Pagi, Mas, jawabku sambil tersenyum. Dia mencium keningku sekilas, lalu duduk di kursi. Matanya langsung tertuju pada laptop di samping meja makan, tempat dia biasanya memeriksa email pekerjaan sebelum berangkat. Tapi pagi ini, matanya beralih ke tumpukan struk belanja bulanan yang kusiapkan di meja. Belanja bulanan kemarin habis berapa? Tanyanya, sambil mulai menyendok nasi goreng. Pas, Mas. Sesuai anggaran yang kamu kasih, jawabku cepat. Rangga memang tegas soal keuangan. Bukan pelit, katanya, tapi terencana. Setiap awal bulan, dia akan mentransfer sejumlah uang ke rekeningku untuk kebutuhan rumah tangga dan jatah pribadiku. Sisanya, dia yang kelola untuk tabungan, investasi, dan cicilan rumah. Aku tidak pernah tahu persis berapa penghasilannya, atau berapa banyak tabungan kami. Itu urusan suami, Kamu terima beres saja, begitu katanya, dan aku percaya. Aku percaya penuh padanya. Gita, sahabatku satu-satunya yang juga seorang pengacara, pernah mengomentari hal ini. Kami bertemu di kafe sebulan yang lalu. Kamu nggak ngeri? Semua aset atas nama dia? Kamu nggak pegang uang sama sekali? Tanya Gita waktu itu, dengan alis terangkat. Aku tertawa kecil. Gita, kamu ini pengacara, jadi semuanya kamu lihat dari sisi hukum. Mas Rangga itu suami yang baik. Dia cuma mau melindungiku. Dia nggak mau aku pusing mikirin uang. Lagi pula, rumah ini kan nanti juga buat anak-anak kami. Belaku? Gita menghela napas. Iya, tapi tetap saja. Kamu harus tahu hak kamu. Aku hanya tersenyum. Gita tidak mengerti. Dia tidak punya suami seperti Rangga. Setelah sarapan, Rangga berdiri. Dia merapikan kemeja birunya. Aku berangkat. Ya, hari ini mungkin pulang telat. Ada meeting besar sama klien dari Jakarta. Iya, Mas. Hati-hati di jalan, aku mengambil tas kerjanya dan mencium tangannya. Saat itulah, pandanganku tak sengaja tertuju ke atas lemari pakaian di kamar kami. Lemari kayu jati tinggi yang hampir menyentuh plafon. Di atas sana, sedikit berdebu, duduk seekor celengan ayam jago dari tanah liat. Warnanya merah cerah dengan corak bunga-bunga kuning. Itu celengan Rangga. Dia yang membawanya pulang 3 tahun lalu. Aku teringat percakapan kami saat dia meletakkannya di sana. Waktu itu aku sedang membersihkan kamar. Apa itu, Mas? Tanyaku,
melihat benda yang lumayan besar itu. Rangga tersenyum. Senyumnya yang khas, yang selalu membuatku merasa aman. Ini celengan ayam, Ini tabungan darurat kita. Tabungan darurat? Kok di celengan? Kenapa nggak di bank saja? Dia menaiki kursi kecil untuk menaruh celengan itu di atas lemari, di tempat yang sulit kujangkau. Justru itu. Ini untuk kondisi darurat yang benar-benar darurat. Kalau di bank, gampang diambil. Kalau di sini, kita harus mikir 1000 kali sebelum mecahin, kan? Aku mengangguk. Masuk akal. Rangga selalu punya pemikiran selangkah di depan. Isinya apa, Mas? Tanyaku lagi. Rahasia, katanya. Yang pasti, ini cuma boleh dibuka kalau kondisi kita sudah kritis banget. Dan, hanya aku yang boleh bilang kapan kita buka. Kamu janji, ya? Dia menatapku lekat. Tatapan yang tegas namun penuh kasih. Iya, Mas. Aku janji, jawabku, sebagai istri yang patuh. Sejak hari itu, celengan ayam itu duduk di sana. Aku membersihkan debunya sesekali, tapi tidak pernah menyentuhnya lebih jauh. Aku bahkan lupa isinya. Aku hanya tahu itu adalah dana darurat kami. Sebuah jaring pengaman terakhir yang diatur oleh suamiku yang hebat. Aku tidak tahu bahwa di dalam benda merah cerah itu bukanlah jaring pengaman. Itu adalah bom waktu. Pagi itu, setelah Rangga berangkat kerja, aku kembali ke rutinitasku. Membersihkan rumah, mencuci piring, menyiram tanaman. Semua terasa normal. Aku menyalakan televisi, menonton acara gosip pagi. Hidupku damai. Tenang. Aku tidak tahu bahwa ini adalah pagi terakhirku merasakan kedamaian itu. Aku tidak pernah mempertanyakan Rangga. Aku tidak pernah curiga. Kenapa harus? Dia suami yang sempurna. Dia ingat hari ulang tahunku. Dia selalu membawakan martabak kesukaanku setiap Jumat malam. Dia memijat kakiku jika aku kelelahan. Memang, dia sedikit kaku soal uang. Dia juga sering pergi, dinas keluar pulau, akhir-akhir ini. Kadang seminggu penuh. Katanya proyek baru sedang berjalan. Aku memakluminya. Dia bekerja keras untuk kami. Untuk masa depan kami. Celengan ayam itu adalah simbol kepercayaan. Simbol kepatuhanku padanya. Simbol bahwa dia memegang kendali penuh atas hidup kami, dan aku merasa aman dalam kendali itu. Ironis. Benda yang kuanggap sebagai simbol rasa aman, justru adalah kotak Pandora yang menyimpan rahasia paling mengerikan dalam hidupku. Hari itu berjalan lambat. Aku memasak makan siang, makan sendirian. Aku mengirim pesan singkat ke Rangga. Semangat ya Mas meetingnya. Jangan lupa makan siang. Pesan itu terkirim. Centang 2 biru. Tapi dia tidak membalas. Aku maklum. Dia pasti sedang sibuk sekali. Aku tidak tahu bahwa saat itu, suamiku sedang tidak berada dalam meeting apapun. Dia sedang berada di tempat lain. Di Surabaya. Membangun kehidupan lain yang tidak pernah kubayangkan ada. Sore menjelang. Aku baru saja selesai melipat pakaian kering ketika ponselku berdering nyaring. Bukan nada dering biasa. Ini nada dering khusus yang kupasang untuk keluargaku. Di layar tertera nama, Fadli, adik. Jantungku langsung berdebar sedikit. Fadli jarang meneleponku sore-sore begini, kecuali ada sesuatu. Halo, Dik, sapaku, berusaha terdengar santai. Mbak Anjania tolong. Suara di seberang sana bukan suara Fadli yang biasa ku kenal. Suaranya bergetar hebat. Dia seperti sedang menangis, tapi ditahan. Ada suara berisik di latar belakang, seperti di jalanan. Fadli, kamu kenapa? Pelan-pelan, Dik. Ada apa? Kepanikanku mulai naik. Mbak, aku nggak punya waktu. Aku dikejar orang, Mbak. Dikejar? Dikejar siapa? Kamu di mana? Aku berdiri dari sofa, pakaian yang sedang kulipat jatuh berantakan di lantai. Terdengar isak tangis yang meledak. Aku pinjam uang, Mbak. Pinjol, tapi yang rentenir. Aku nggak bisa bayar. Bunganya gila-gilaan. Aku pakai uangnya buat judi online. Aku kalah banyak, Mbak. Duniaku serasa berhenti berputar. Fadl,
Adik satu-satunya. Anak kesayangan ibu di desa. Dia selalu jadi anak yang baik, meski sedikit manja. Sejak ayah meninggal, aku dan Rangga yang ikut membantu biaya kuliahnya. Tapi judi? Berapa, Dik? Berapa kamu utang? Tanyaku, suaraku ikut bergetar. 25 juta, Mbak. Itu pokoknya. Sama bunga dan dendanya, mereka minta 35 juta. Hari ini, mereka bilang kalau aku nggak bayar dalam 24 jam, mereka tahu alamat rumah ibu di desa. Mbak, mereka mau ke sana. Astaga, Fadli, aku menjerit pelan. Ibu. Mereka mengancam ibu. Mbak, tolong aku, Mbak. Aku sumpah aku kapok. Aku nggak tahu harus minta tolong siapa lagi. Cuma Mbak Anjani. Tolong, Mbak. Pikiranku kacau. 35 juta. Itu uang yang sangat besar. Aku melihat saldo di rekening pribadiku lewat M-Banking. Hanya tersisa 1.200.000 rupiah. Itu uang peganganku sampai akhir bulan. Iya, Dik. Iya. Mbak usahakan. Kamu tenang dulu. Kamu di mana sekarang? Sembunyi di tempat aman. Aku di warnet, Mbak. Di dekat kampus. Mereka tadi datangi kosku. Aku kabur. Mbak, aku tunggu kabarnya. Cepat ya, Mbak. Aku takut. Telepon ditutup. Aku terduduk lemas di lantai. Tanganku dingin sekali. 35 juta. Dalam 24 jam. Hal pertama yang terlintas di otakku, Rangga. Aku harus menelepon Rangga. Dia pasti tahu solusinya. Dia pasti bisa transfer uangnya. Ini darurat. Ini menyangkut nyawa Fadli dan keselamatan ibu. Aku segera mencari kontak suamiku. Aku menekan tombol panggil. 1 detik. 2 detik. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Cobalah beberapa saat lagi. Jantungku mencelos. Aku coba lagi. Sama. Sibuk? Atau aku membuka WhatsApp. Aku ingat Rangga bilang dia ada meeting besar. Tapi ini darurat. Aku mencoba melakukan panggilan suara via WhatsApp. Berdering. 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 Tidak diangkat. Aku panik. Aku mengetik pesan dengan tangan gemetar. Mas, darurat. Penting sekali. Fadli dalam masalah besar. Dia butuh uang 35 juta sekarang juga. Dia diancam rentenir. Mereka mau ke rumah ibu. Mas, tolong balas secepatnya. Aku takut. Pesan terkirim. Centang 2 abu-abu. Belum dibaca. Aku coba telepon kantornya. Sekretarisnya bilang Pak Rangga sedang dinas keluar pulau hari ini. Luar pulau? Bukannya meeting sama klien Jakarta di Surabaya? Batinku. Tapi aku menepisnya. Mungkin sekretarisnya salah info, atau aku yang salah dengar tadi pagi. Mbak, bisa tolong sampaikan pesan darurat? Dari istrinya. Bilang adiknya dalam bahaya, pintaku pada sekretaris itu. Baik, Bu Anjani, akan saya coba sampaikan. Tapi Pak Rangga memang sulit dihubungi jika sedang di lokasi proyek. Bu, sinyalnya susah. Lokasi proyek? Luar pulau? Sinyal susah? Sejak kapan? Tadi pagi dia bilang meeting di Surabaya. Tadi pagi pesanku masih centang biru. Ada yang aneh. Tapi kepanikanku soal Fadli jauh lebih besar daripada keanehan ini. Aku mondar-mandir di ruang tamu. Aku coba telepon Rangga lagi. Dan lagi. Dan lagi. Tetap tidak bisa. WhatsAppku bahkan sekarang hanya centang 1. Abu-abu. Ponselnya mati. Atau sengaja dimatikan. Air mataku mulai menggenang. Aku sendirian. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku teringat Gita. Tapi aku malu. Gita pasti akan mengomeliku lagi soal ketergantungan finansialku pada Rangga. Aku mencoba berpikir. Jual perhiasan? Kalung pernikahanku? Tapi semua surat-suratnya ada di brankas. Dan brankas itu hanya Rangga yang tahu kombinasinya. Aku buntu. Aku menangis. Aku duduk di lantai, memeluk lututku. Aku merasa tidak berdaya. Aku gagal melindungi adikku. Aku gagal melindungi ibuku.
Di tengah keputusasaan itu, mataku tertuju pada sesuatu. Di dalam kamar, di atas lemari tinggi itu, celengan ayam jago berwarna merah. Tabungan darurat kita, An. Suara Rangga terngiang di telingaku. Jangan pernah disentuh kecuali aku yang bilang. Tapi ini darurat, ini kondisi kritis. Fadli dalam bahaya. Rangga tidak bisa dihubungi. Ini pasti pengecualian, kan? Hanya aku yang boleh bilang kapan kita buka. Aku berdebat dengan diriku sendiri. Rangga akan marah besar. Dia akan sangat kecewa padaku. Aku sudah melanggar janji. Tapi suara Fadli yang ketakutan kembali terdengar. Ancaman rentenir itu. Wajah ibuku. Amarah Rangga, atau keselamatan keluargaku? Aku berdiri. Aku tidak peduli lagi. Dengan tangan gemetar, aku menyeret kursi meja makan ke dalam kamar. Aku naik ke atas kursi itu. Masih belum cukup tinggi. Aku berjinjit. Jariku menggapai permukaan berdebu di atas lemari. Aku menyentuh badan tanah liat yang dingin itu. Berat. Celengan ini sangat berat. Pasti isinya banyak. Mungkin cukup untuk Fadli. Mungkin Rangga menyimpan uang tunai pecahan 100.000 di dalamnya. Harapan mulai tumbuh di dadaku. Dengan susah payah, aku menarik celengan itu ke tepi lemari. Aku hampir terjatuh, tapi aku berhasil memeluknya erat-erat. Aku turun dari kursi, masih memeluk celengan ayam itu seperti memeluk bayi. Aku membawanya ke dapur. Aku meletakkannya dengan hati-hati di lantai keramik yang dingin. Aku menatapnya. Ayam jago merah itu seolah menatapku balik, mengejek. "Maafkan aku, Mas," bisikku. Aku mengambil palu yang tersimpan di laci perkakas. Tanganku gemetar hebat memegangnya. Ini demi Fadli. Ini demi ibu. Aku mengangkat palu itu tinggi-tinggi. Satu tarikan napas panjang. Lalu aku menghantamkannya. Suara itu memekakan telinga. Krak. Serpihan tanah liat merah meledak ke segala arah di lantai dapur. Debu kapur putih, mungkin dari catnya, beterbangan tipis di udara. Sunyi. Hanya ada suara napasku yang terengah-engah dan detak jantungku yang berdebam di dada. Palu masih tergenggam erat di tanganku. Aku menatap tumpukan puing-puing itu. Puing-puing dari ayam jago yang selama 3 tahun duduk manis di atas lemari. Mana uangnya? Itu pikiran pertamaku. Mataku liar mencari di antara serpihan merah. Aku butuh uang. 35 juta. Fadli dalam bahaya. Aku berlutut di lantai yang dingin, tidak peduli pada serpihan tajam. Dengan tangan gemetar, aku mulai mengais. Pasti ada di dalam sini. Bisikku pada diri sendiri. Aku menyingkirkan pecahan terbesar. Tidak ada. Aku menyingkirkan kepingan kepala ayam jago itu. Tidak ada. Yang ada hanya debu. Debu kotor yang tebal dan apa ini? Tanganku menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Bukan kertas. Bukan uang. Aku menariknya keluar dari tumpukan serpihan. Nafasku tercekat. Ini bukan uang. Ini bukan setumpuk uang 100 ribuan. Ini bukan gulungan dolar. Ini adalah satu set kunci. Bukan kunci rumah kami. Kunci rumah kami terbuat dari logam perak biasa. Ini berbeda. Ada satu kartu plastik tebal berwarna putih gading, seperti kartu hotel. Di sampingnya, tergantung sebuah gantungan kunci. Terbuat dari akrilik bening yang dipotong rapi berbentuk persegi panjang. Duniaku seakan berhenti berputar. Ini apa? Kenapa Rangga menyimpan kunci di dalam celengan? Dana darurat? Apa ini semacam lelucon? Kepalaku pening. Rasa panikku soal Fadli tergantikan oleh kebingungan yang pekat. Ini tidak masuk akal. Aku membalik gantungan kunci akrilik itu. Di baliknya, ada ukiran. Ukiran laser yang rapi dan elegan. Bukan tulisan tangan. Ini dipesan khusus. Aku membacanya. Mataku mengerjap. Mungkin aku salah baca. Aku menggosok mataku, lalu membacanya lagi. Rumah kedua kita, Rangga Sari. 13 huruf. 2 nama. 1 simbol hati. Rumah. Kedua. Kita. Rangga. Dan Sari. Sari? Siapa Sari? Aku tidak kenal siapa-siapa bernama Sari.
Tidak ada di keluarganya. Tidak ada di keluargaku. Tidak ada di lingkar pertemanan kami yang sempit. Rumah kedua kita? Jantungku yang tadi berdebar kencang karena panik, kini terasa seperti berhenti berdetak. Digantikan oleh rasa dingin yang menusuk, menjalar dari perutku ke ujung jariku. Aku menatap ukiran itu lagi. Rangga Sari. Ini pasti salah. Pasti ada penjelasan. Mungkin ini proyeknya? Mungkin Sari itu nama klien pentingnya? Dan, rumah kedua, adalah nama proyeknya? Iya. Pasti begitu. Rangga kan perencana. Dia pasti sedang membangun sebuah perumahan, atau apartemen, dan ini adalah salah satu kuncinya. Tapi, kenapa di dalam celengan darurat? Kenapa ada simbol hati? Kenapa kita? Tidak. Rasionalisasiku runtuh seketika. Rasa mual naik ke tenggorokanku. Selingkuh. Kata itu muncul di benakku, berbisik seperti racun. Mas Rangga, suamiku yang sempurna, yang alim, yang selalu tegas tapi perhatian, dia selingkuh? Aku menggelengkan kepala. Tidak. Tidak mungkin. Ini Rangga. Ranggaku. Tapi kunci ini ada di tanganku. Kunci ini ada di dalam celengan yang katanya, dana darurat, kami. Ya Tuhan. Jadi, ini bukan dana darurat. Ini kotak rahasianya. Jika ini rahasianya, lalu di mana dana darurat kami yang sebenarnya? Aku teringat semua, dinas luar pulau-nya belakangan ini. Yang katanya sinyalnya susah. Yang membuat ponselnya sering tidak aktif. Aku teringat pagi ini, dia bilang meeting dengan klien Jakarta. Tapi sekretarisnya bilang dia, dinas keluar pulau. Dua kebohongan berbeda di hari yang sama. Aku teringat bagaimana tegasnya dia soal keuangan. Bagaimana aku tidak boleh tahu gajinya. Bagaimana semua aset atas namanya, kecuali rumah ini. Apakah ini hanya perselingkuhan? Aku menatap kunci di tanganku. Ini bukan kunci kamar hotel yang murah. Ini keycard apartemen yang terlihat mahal. Dan gantungan kunci ini, rumah kedua kita. Bukan, kamar selingkuh kita. Rumah kedua. Sebuah istilah yang menyeratkan kehidupan. Bukan sekadar pelarian sesaat. Pikiranku kembali pada Fadli. Ya Tuhan, Fadli. Aku melupakan adikku. Aku meraba saku, mencari ponselku. Aku harus bagaimana? Aku tidak punya uang. Celengan ini kosong. Lebih buruk dari kosong. Isinya adalah racun. Aku menatap nanar serpihan celengan ayam di lantai. Benda yang konyol. Benda yang selama ini kuanggap sebagai simbol rasa aman. Simbol kepemimpinan suamiku. Ternyata, itu adalah simbol kebohongannya. Aku memecahkan celengan itu, berharap menemukan uang untuk menyelesaikan satu masalah. Tapi ternyata, aku baru saja membuka masalah yang 1000 kali lebih besar. Aku tidak menemukan uang. Aku menemukan satu set kunci. Kunci yang membuktikan bahwa suamiku, Rangga, memiliki rumah kedua. Dengan wanita lain. Bernama Sari. Aku duduk terdiam di lantai dapur selama, aku tidak tahu berapa lama. Mungkin 10 menit. Mungkin setengah jam. Waktu terasa berhenti. Lantai keramik di bawahku terasa dingin menembus daster yang kukenakan. Di sekelilingku, pecahan-pecahan celengan ayam itu seperti ranjau yang mengelilingi benteng kehancuranku. Tangan kananku masih menggenggam kunci itu. Menggenggamnya begitu erat hingga ujung-ujung akrilik yang tajam menusuk telapak tanganku. Sakitnya terasa samar, kalah oleh rasa sakit di dadaku. Pria yang kucintai adalah orang asing. Kalimat itu berulang-ulang di kepalaku. Rangga, yang setiap pagi ku siapkan sarapannya. Rangga, yang punggungnya kupijat setiap malam Jumat. Rangga, yang berjanji akan menua bersamaku di rumah ini. Dia orang asing. Selama ini aku tidur di samping siapa? Ponselku di atas meja makan bergetar. Layarnya menyala. Nama, Fadli, adik, bersinar di sana. Panggilan masuk. Aku menatap ponsel itu. Rasa bersalah menusukku. Fadli. Ya Tuhan, Fadli. Aku tidak bisa menjawab. Apa yang harus kukatakan? Maaf, Dik.
Mbak nggak bisa bantu. Uangnya nggak ada. Uangnya diganti kunci apartemen selingkuhan suami Mbak? Getaran itu berhenti. Digantikan pesan masuk. Mbak? Gimana? Mereka nelepon lagi. Aku takut. Mbak. Mbak dapat uangnya? Tanganku gemetar hebat saat meraih ponsel. Aku tidak bisa meneleponnya. Suaraku pasti hancur. Aku mengetik balasan. Beri Mbak waktu. Mbak lagi usaha. Kamu sembunyi dulu. Jangan keluar. Aku mengirimnya. Aku berbohong. Aku tidak sedang berusaha. Aku sedang hancur. Masalah Fadli terasa begitu besar 1 jam yang lalu. Kini, rasanya seperti masalah sebutir debu dibandingkan gunung berapi yang baru saja meletus di depanku. Fokusku bergeser. Aku tidak peduli lagi pada Fadli untuk saat ini. Aku tahu itu egois. Tapi aku tidak bisa berpikir jernih. Aku harus tahu. Aku harus tahu seberapa dalam kebohongan ini. Aku membawa kunci itu lebih dekat ke wajahku. Aku memeriksa kartu putih itu. Ada tulisan kecil di bagian bawah. Logo yang elegan. The Grand Emerald Residence, Surabaya Barat. Surabaya Barat. Mulutku terasa kering. The Grand Emerald adalah salah satu apartemen paling mewah di kota ini. Aku pernah membacanya di majalah. Apartemen yang harganya miliaran. Rangga bilang kami harus berhemat. Rangga bilang kami sedang menabung untuk renovasi rumah dan program bayi tabung. Tapi dia punya apartemen mewah. Dengan Sari. Rumah kedua kita. Rasa dingin tadi kini berubah menjadi panas. Amarah. Amarah yang membara, pelan tapi pasti, menggantikan rasa kaget dan sedih. Dia membohongiku. Dia membohongi kami semua. Aku harus apa? Aku harus ke sana. Aku harus ke apartemen itu sekarang. Aku akan mendobrak pintunya dan melihat siapa Sari ini dengan mata kepalaku sendiri. Aku berdiri. Kakiku gemetar, tapi aku memaksanya tegak. Aku harus ganti baju. Aku harus. Ponselku hampir jatuh dari genggamanku. Tidak. Jika aku ke sana, lalu apa? Aku akan berteriak, menangis di depan mereka. Bagaimana jika Rangga ada di sana? Bagaimana jika dia menyangkal? Bagaimana jika dia menuduhku yang bukan-bukan? Aku teringat sesuatu. Gita. Sahabatku. Pengacara. Kamu nggak ngeri? Semua aset atas nama dia? Suara Gita di kafe waktu itu terngiang lagi. Saat itu aku menertawakannya. Sekarang, aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Aku harus menelepon Gita. Ini bukan lagi sekadar urusan rumah tangga. Ini terasa seperti kejahatan. Aku menekan nomor Gita. Dering pertama. Kedua. Halo. Tumben nelpon sore-sore. Kangen, ya? Suara Gita yang ceria terdengar. Dan mendengar suaranya, pertahananku runtuh. Aku terisak. Bukan tangisan pelan. Tapi tangisan yang meledak, yang kutahan sejak tadi. Anjani? Kamu kenapa? Ya Tuhan, kamu kecelakaan? Fadli? Ibu kamu? Suara Gita langsung berubah panik. Gita, tolong. Aku tidak bisa berkata-kata. Tenang. Tarik napas. Kamu di mana? Kamu aman? Di rumah. Di dapur. Oke. Kamu di rumah. Ada apa? Pelan-pelan. Cerita sama aku. Aku mencoba menarik napas. Celengan. Celengan apa? Celengan ayam. Punya Mas Rangga. Yang di atas lemari. Iya, celengan yang kamu bilang dana darurat itu? Kenapa? Fadli butuh uang. Utang. Diancam rentenir. Aku nggak bisa hubungi Mas Rangga. Jadi aku pecahin celengannya, Git. Ada jeda sejenak. Oke, terus? Kamu dapat uangnya? Itu masalahnya. Suaraku kembali bergetar. Isinya bukan uang, Git. Bukan uang? Terus apa? Kertas kosong. Kunci, bisikku. Kunci apartemen. Sama gantungan kunci. Kunci apartemen? Maksud kamu?
Aku membaca tulisan di gantungan kunci itu sekali lagi, kali ini dengan suara keras, di sela isak tangisku. Rumah kedua kita. Rangga dan Sari. Hening. Keheningan di seberang sana terasa begitu panjang. Aku bahkan sempat memeriksa apakah teleponnya terputus. Lalu, aku mendengar Gita mengumpat pelan. Kata yang jarang sekali kudengar keluar dari mulutnya. Gita? Anjani. Suara Gita berubah total. Ini bukan suara Gita sahabatku. Ini suara Gita sang pengacara. Dingin, tegas, dan tajam. Dengar aku baik-baik. Kamu masih di dapur? Iya. Jangan bergerak dari rumah. Jangan telepon Rangga. Jangan kirim pesan apapun lagi ke dia. Jangan tunjukkan kalau kamu tahu. Tapi, Git, aku harus tahu siapa Sari. Aku mau ke apartemen itu. The Grand Emerald di Surabaya Barat. Jangan, Gita berteriak, membuatku kaget. Jangan, Kamu dengar aku? Jangan ke sana. Ini jebakan, Kalau kamu ke sana, kamu kalah. Jebakan? Maksud kamu? Anjani, Gita menghela napas, suaranya sedikit melunak, tapi tetap tegas. Dengar, suamimu bohong soal dana darurat. Dia bohong soal Sari. Dia jelas bohong soal keuangannya kalau dia bisa beli unit di Grand Emerald. Dia mungkin bohong soal segalanya. Kamu ngerti? Aku terdiam. Kalau kamu konfrontasi dia sekarang, lanjut Gita, dia akan menghancurkan semua buktinya. Dia akan bilang kamu gila. Dia akan bilang Sari itu saudaranya. Dia akan mengarang sejuta cerita. Dan kamu, yang gak pegang bukti apa-apa selain kunci itu, akan terlihat seperti istri pencemburu yang histeris. Kata-kata Gita menusukku. Itu benar. Rangga sangat pintar bicara. Dia bisa memutarbalikkan fakta. Ini bukan cuma selingkuh. Aku curiga ini lebih dalam. Ini penipuan. Ini penggelapan aset. Aku harus lihat semua dokumen pernikahan dan aset kalian. Lalu aku harus bagaimana? Git? Tanyaku, merasa kecil dan bodoh. Sekarang, kamu kumpulkan serpihan celengan itu. Masukkan ke kantong plastik. Kunci itu, foto. Foto yang jelas. Kirim ke aku sekarang. Lalu simpan kunci itu di tempat yang sangat aman. Jangan sampai Rangga tahu kamu menemukannya. Setelah itu, kamu bersihkan dapur. Bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tahu ini sulit. Tapi kamu harus. Aku ke rumahmu sekarang. Aku bawa beberapa dokumen. Kita harus mulai kumpulkan bukti. Bukti? Ya. Bukti kunci, kata Gita. Dan gantungan kunci itu baru permulaan. Aku menutup telepon. Tangisku berhenti. Rasa panikku hilang. Yang tersisa adalah rasa dingin yang aneh. Gita benar. Ini bukan waktunya menangis. Ini waktunya mengumpulkan bukti. Suamiku, Rangga, telah membangun rumah kedua dengan wanita lain. Maka aku, Anjani, akan memastikan dia kehilangan kedua rumahnya. Gita tiba 30 menit kemudian. Dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia membawa tas laptopnya yang tebal dan sebuah map coklat besar. Wajahnya, yang biasanya selalu siap dengan senyum lebar, kini kaku dan serius. Dia tidak memelukku. Dia hanya menepuk bahuku, tatapannya tajam. Mana kuncinya? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku menyerahkan kartu putih dan gantungan kunci akrilik itu. Tanganku sudah tidak gemetar. Kini rasanya mati rasa. Gita mengamatinya di bawah lampu dapur. Dia membolak-baliknya. The Grand Emerald, gumamnya. Bukan main. Dia mainnya tinggi. Dia menatapku. Aku pasti terlihat menyedihkan. Masih dengan daster yang sama, mata bengkak, dan duduk di lantai di antara serpihan celengan. Anjani, katanya, suaranya melembut sedikit, tapi tetap tegas. Bangun. Bersihkan ini semua. Sekarang. Perintah itu menyadarkanku. Aku bergerak seperti robot. Mengambil sapu dan pengki. Gita membantuku memasukkan semua serpihan ke dalam kantong plastik hitam.
Dia yang memegang kantong itu, tidak membiarkanku menyentuhnya lagi. Lalu dia duduk di meja makan dan membuka laptopnya. Aku duduk di seberangnya. Sekarang, cerita, katanya. Semua keanehan Rangga beberapa bulan ini. Semua yang kamu ingat. Soal keuangan. Soal dinasnya. Semuanya. Aku mulai bercerita. Tentang frekuensi, dinas luar pulau, yang semakin sering. Tentang ponselnya yang sering mati mendadak. Tentang sikapnya yang kadang lebih manis dari biasanya, seolah menutupi rasa bersalah. Tentang bagaimana dia tidak pernah mau membahas jumlah tabungan kami. Gita mengetik cepat. Dia bohong soal meeting hari ini, kataku. Tadi pagi bilang ketemu klien Jakarta di Surabaya. Tapi sekretarisnya bilang dia, dinas keluar pulau. Dua kebohongan di hari yang sama. Gita mengangguk. Dia ceroboh. Atau dia pikir kamu terlalu bodoh untuk menyadarinya. Kata-kata, terlalu bodoh, itu menusukku. Iya, aku memang bodoh. Istri patuh yang bodoh. Rumah ini, kata Gita, matanya tidak lepas dari laptop. Atas nama siapa? Atasku, Git. Ini rumah warisan almarhum ayahku. Rangga yang bantu renovasi total pakai. Katanya pakai tabungannya. Mata Gita terangkat dari layar. Rumah atas namamu, ini adalah satu-satunya kabar baik yang dia dengar. Surat-suratnya di mana? Di brankas. Di kamar kami. Kombinasinya hanya Mas Rangga yang tahu. Gita mengumpat pelan. Tentu saja. Dia kembali mengetik. Oke. Aku akan coba cek status sertifikat rumahmu secara online. Tapi aku butuh nomor sertifikatnya. Kamu simpan fotokopinya? Aku menggeleng. Semua diurus Mas Rangga. Gita memijat pelipisnya. Anjani. Aku harus ke sana, Git, kataku tiba-tiba. Gita berhenti mengetik. Kemana? Ke apartemen itu. The Grand Emerald. Aku harus lihat. Sudah kubilang. Tidak, Gita membentak. Itu bodoh. Kamu mau apa ke sana? Melabrak mereka? Lalu dia akan menendangmu keluar, dan kamu tidak punya bukti apa-apa. Aku nggak peduli. Air mataku kembali menggenang. Aku nggak bisa duduk di sini, Git. Aku nggak bisa membayangkan. Aku harus melihat. Aku harus melihat siapa, Sari, ini. Aku harus melihat rumah kedua, itu. Kalau aku nggak lihat sendiri, aku bisa gila, Git. Aku merasa ini semua cuma mimpi buruk. Aku tahu aku terdengar histeris. Tapi aku bersungguh-sungguh. Rasa penasaran ini, kebutuhan untuk melihat kebenaran dengan mata kepalaku sendiri, lebih kuat daripada rasa takutku. Gita menatapku lama. Dia melihat kehancuran di mataku. Dia melihat bahwa aku sudah di tepi jurang. Dia menghela napas panjang. Menutup laptopnya. Oke, katanya. Aku terkejut. Oke. Kita ke sana. Tapi, dia mengangkat telunjuknya, pakai caraku. Kita tidak ke sana untuk konfrontasi. Kita ke sana untuk pengintaian. Kamu masuk sendiri. Lihat apa yang perlu kamu lihat. Jangan sentuh apapun. Jangan ambil apapun. Jangan bersuara. 5 menit. Lalu kamu keluar. Aku tunggu di mobil di lobi. Kalau ada apa-apa, kamu lari. Tapi, bagaimana kalau mereka ada di sana? Itu risikonya, kata Gita. Tapi kartu ini adalah kartu akses. Kalau mereka di dalam, kemungkinan besar pintunya terkunci lagi dari dalam. Kalau kartunya masih aktif, berarti apartemennya kemungkinan besar kosong. Ganti baju, perintah Gita. Pakai celana panjang. Pakai sepatu kets. Jangan pakai daster. Dan bawa ponselmu. Perjalanan dari rumahku di Surabaya Timur ke Surabaya Barat terasa seperti perjalanan ke dunia lain. Kami terjebak macet di Jalan Maijen Sungkono. Gita menyetir dalam diam. Radio mati. Hanya suara pendingin mobil yang berdesis. Aku duduk di kursi penumpang, memegang keycard itu erat-erat. Dingin. Gedung itu menjulang tinggi. Kaca-kaca gelapnya memantulkan matahari sore yang mulai redup.
The Grand Emerald Residence. Lobinya mewah. Marmer di mana-mana. Sofa-sofa bludru yang mahal. Jantungku berdebar begitu kencang sampai aku bisa mendengarnya di telingaku. Gita memarkir mobilnya di area penjemputan. Ingat, 5 menit. Jangan bersuara. Jangan sentuh apapun. Masuk, lihat, keluar. Aku tunggu di sini. Kalau aku telepon, langsung angkat. Kalau aku kirim pesan, lari, kamu lari. Jangan menoleh ke belakang. Aku mengangguk. Rasanya seperti akan melakukan kejahatan. Aku keluar dari mobil. Kakiku terasa seperti jeli. Aku masuk ke lobi. Resepsionis yang cantik tersenyum padaku. Selamat sore, Ibu. Aku hanya mengangguk, berusaha tersenyum. Aku berjalan lurus menuju lift. Aku menempelkan kartu itu di sensor lift. Bip. Lampu hijau menyala. Lift terbuka. Aku masuk. Di dalam kartu itu tidak tertulis nomor unit. Tapi di gantungan kuncinya, selain ukiran nama, ada angka kecil di pojok. 1708. Aku menekan tombol 17. Lift bergerak naik. Sunyi. Hanya ada musik instrumental yang lembut. Aku merasa mual. Ting. Pintu lift terbuka di lantai 17. Lorongnya berkarpet tebal. Wangi. Wangi yang mahal. Wangi lemon dan kayu-kayuan. Aku berjalan menyusuri lorong. 1704-1706. Disinilah. Pintu kayu solid berwarna coklat tua. Aku berdiri di depannya. Aku ragu. Haruskah aku putar balik? Lari ke Gita? Pura-pura semua ini tidak pernah terjadi? Tidak. Aku sudah sejauh ini. Aku mengangkat kartu itu. Dengan tangan gemetar, aku menempelkannya pada kotak sensor hitam di samping pintu. Bip. Lampu kecil berubah hijau. Ada bunyi, klik, pelan dari dalam pintu. Pintu tidak terkunci. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Aku mendorong pintu itu pelan. Gelap. Tapi ada sedikit cahaya dari jendela besar di seberang ruangan. Aku melangkah masuk. Dan duniaku runtuh untuk kedua kalinya hari ini. Plot twist berlapis itu menghantamku. Ini bukan kamar kotor untuk selingkuh. Ini bukan kamar hotel yang dipakai sesaat. Ini adalah rumah. Apartemen ini rapi. Sangat rapi. Ada sofa besar berbentuk L di ruang tamu. Ada karpet bulu tebal. Ada TV layar datar raksasa. Baunya harum. Seperti rumah yang terawat. Berbeda dengan rumah kami yang sederhana. Ini jauh lebih mewah. Lebih modern. Mataku tertuju pada dinding di ruang makan. Ada foto-foto. Bukan satu. Tapi galeri dinding. Aku berjalan mendekat, seperti laron tertarik pada api. Plot twist kedua. Foto pernikahan. Foto pernikahan besar dan mewah. Bukan di KUA. Ini seperti di ballroom hotel. Rangga ada di sana. Suamiku. Dia memakai setelan jas hitam yang berbeda dari jas pernikahannya denganku. Dia tersenyum. Senyumnya lebar sekali. Senyum bahagia yang tulus. Di sampingnya, bukan aku. Seorang wanita cantik. Sangat cantik. Berkulit putih bersih, dengan gaun pengantin yang berkilauan. Dia tersenyum, memeluk lengan Rangga. Di bawah foto itu, ada plakat kuningan kecil. Rangga Sari. 10 Agustus 2022. 3 tahun yang lalu. 3 tahun. Kami menikah 5 tahun lalu. Berarti, selama 3 tahun aku tidak bisa bernapas. Dia tidak selingkuh. Dia bigami. Aku berjalan terhuyung. Aku memegang meja makan untuk menahan diri. Mataku menangkap sesuatu di kulkas. Kulkas 2 pintu berwarna perak yang besar. Penuh dengan tempelan magnet. Magnet dari berbagai kota. Dan di sana, di tengah-tengah, tertempel 1 lembar kertas hitam putih yang dicetak di kertas foto. Plot twist ketiga. Itu foto USG. Foto ultrasonografi. Gambar janin yang masih kecil. Ada tulisan di atasnya. 14 minggu. Perkiraan lahir, Maret 2026. Dia hamil. Sari hamil. Mereka akan punya bayi.
Aku dan Rangga sudah 5 tahun mencoba. Kami sudah ke dokter. Kami berencana bayi tabung. Rangga bilang, kita harus nabung dulu. Mahal. Ternyata, dia tidak menabung. Dia sedang membuat bayi. Dengan wanita lain. Di rumah kedua mereka. Aku tidak bisa merasakan kakiku lagi. Kegelapan di tepi pandanganku mulai merayap masuk. Suara Gita di mobil, 5 menit, terdengar sangat jauh. Aku teringat celengan ayam itu. Teringat kebodohanku. Lantai marmer yang dingin terasa naik menyambutku. Aku pingsan di depan pintu apartemen itu. Aku terbangun karena guncangan. Anjani, bangun. Demi Tuhan, bangun. Aroma minyak kayu putih yang menyengat menusuk hidungku. Mataku terbuka perlahan. Buram. Aku di mana? Ini bukan rumahku. Ini bukan apartemen laknat itu. Ini di dalam mobil. Aku di kursi penumpang. Gita di kursi kemudi, wajahnya pucat pasi penuh keringat. Dia baru saja menyalakan mobil. Dia lihat aku, tanyaku parau. Enggak ada yang lihat, bentak Gita. Aku nungguin kamu. 10 menit. Kamu enggak keluar. Aku telepon, enggak diangkat. Aku panik. Aku lari ke lobi, untung resepsionisnya lagi enggak di meja. Aku naik ke lantai 17. Aku lihat kamu tergeletak di depan pintu yang kebuka. Gita menginjak gas. Mobil melesat keluar dari lobi Grand Emerald. Aku seret kamu keluar. Untung liftnya kosong. Untung kamu kurus. Ya Tuhan, kamu bikin aku jantungan. Aku diam. Aku kembali teringat. Foto pernikahan. Foto USG. Aku mulai menangis lagi. Tapi kali ini tangisan yang berbeda. Tangisan yang hening. Air mata mengalir begitu saja, tanpa isak. Dia hamil, bisikku. Gita melirikku sekilas. Rahangnya mengeras. Aku tahu. Mereka menikah. Aku tahu, Gita tidak membawaku pulang. Dia membawaku ke apartemen studionya yang kecil tapi rapi di daerah Wonokromo. Kamu nggak aman di rumahmu, katanya sambil membantuku turun. Kita nggak tahu kapan Rangga pulang. Kita nggak tahu apa dia tahu kamu tahu. Dia mendudukkanku di sofa. Memberiku segelas air putih. Tanganku masih gemetar, airnya tumpah sedikit. Aku pingsan di depan pintu. Kataku, masih syok. Iya. Pintu terbuka lebar. Kuncinya masih tergantung di gagang pintu di dalam. Aku ambil, kata Gita. Dia merogoh sakunya dan melempar kunci itu ke meja. Kita harus kembalikan ini nanti, entah bagaimana caranya. Aku menatap kunci itu. Kunci neraka. Gita mengambil laptopnya. Selama kamu pingsan dan aku panik nyetir, aku dapat beberapa info. Dia duduk di depanku. Wajahnya serius sekali. Ini lebih buruk dari yang kita duga. Aku menatapnya. Apa yang bisa lebih buruk dari bigami dan bayi? Pertama, pernikahan, kata Gita. Aku punya kenalan di Kawa. Aku cek nama Rangga dan Sari. Nggak ada. Tapi aku cek ke sumber lain. Mereka menikah siri. 3 tahun lalu. Persis seperti tanggal di foto pernikahan itu. Sah secara agama, tapi tidak tercatat negara. Aku mencengkeram bantalan sofa. Kedua, bayi itu, Gita melanjutkan, suaranya pelan. Ya, dia hamil. Itu jelas. Lalu, apa yang lebih buruk, Git? Gita menarik napas dalam. Ini dia. Bagian yang paling dia takutkan untuk diceritakan. Rumahmu, rumah warisan ayahmu. Jantungku berdebar lagi. Aku berhasil cek statusnya lewat koneksiku. Rumah itu diagunkan ke bank. Apa? Kataku. Diagunkan? Maksudnya jaminan utang? Iya. Pinjaman besar. 2 miliar rupiah. Diambil 6 bulan lalu. Aku bingung. Tapi aku nggak pernah ke bank. Aku nggak pernah tanda tangan apapun. Rumah itu atas namaku, Git, atas nama Anjani. Wajah Gita menyirapilkan. Dia membuka laptopnya dan memutarnya ke arahku.
Ada dokumen digital di layar. Sebuah akta perjanjian kredit. Dan di sana ada tanda tangan. Tanda tanganku. Atau, terlihat seperti tanda tanganku. Dia memalsukan tanda tangan aku. Bisikku. Kengerian itu menyelimutiku. Iya, N. Dia memalsukan tanda tanganmu, kata Gita. Dia seorang perencana. Dia pasti sudah mempelajari tanda tanganmu berbulan-bulan. Dia memalsukannya dengan sempurna. Dia memakai uang 2 miliar itu untuk beli apartemen itu, potongku. Suaraku mati. Lunas, Gita mengangguk. Dia beli apartemen di Grand Emerald itu tunai. Dan tebak atas nama siapa? Aku sudah tahu jawabannya. Sari. Atas nama Sari. Rencana sempurna sang penjahat. Semuanya terungkap. Tema 5, rencana sempurna sang penjahat. Rangga. Suamiku. Dia bukan hanya pembohong. Dia bukan hanya pezina. Dia adalah penjahat. Gita memaparkannya dengan gamblang. Kamu lihat rencananya. Dia penjahat yang cerdas. Dia menikahimu. Dia tahu kamu punya aset berharga, rumah warisan yang lunas. Dia menunggumu patuh dan percaya penuh padanya. Dia membuatmu berhenti kerja, memegang semua kendali keuangan. Lalu, dia mencari rumah kedua. Dia menikahi Sari secara siri. Mungkin dia bilang padamu dia, dinas, padahal dia sedang mempersiapkan pernikahan keduanya. Dia tahu dia butuh uang besar untuk membahagiakan istri barunya. Jadi, dia memalsukan tanda tanganmu. Dia gadaikan rumahmu. Dia pakai uang itu untuk beli apartemen mewah atas nama istri barunya. Lunas. Bersih. Tidak ada jejak kenamanya. Dia menanam benih di sana. Sari hamil. Dia akan punya ahli waris. Dan kamu, Chani, suara Gita penuh amarah. Kamu apa? Kamu sapi perah. Kamu dibiarkan di rumah warisanmu yang sekarang jadi utang di bank. Dia akan terus mengurasmu. Lalu apa rencana akhirnya? Tanyaku, suaraku hampa. Rencana akhirnya? Gita tertawa sinis. Setelah Sari melahirkan, dia punya alasan. Dia akan menceraikanmu. Alasannya? Kamu mandul, N. Kalian sudah 5 tahun menikah dan tidak punya anak. Dia akan bilang dia butuh keturunan. Dia akan menceraikanmu dengan baik-baik. Mungkin dia akan berbaik hati membiarkanmu tinggal di rumah itu, tanpa kamu tahu bahwa rumah itu akan disita bank. Dia akan pergi sebagai pria terhormat yang bercerai karena takdir. Dia akan hidup nyaman dan kaya raya dengan Sari dan anaknya. Di apartemen mewah. Dengan uang hasil menipu kamu. Aku tidak bisa berkata-kata. Ini terlalu gila. Ini terlalu terencana. Celengan ayam itu. Itu bukan cuma tempat menyimpan kunci. Itu adalah trofi. Dia menyimpannya di atas lemari kami. Di kamar kami. Dia menyembunyikan kunci ke kehidupan barunya tepat di bawah hidungku. Itu adalah kesombongannya. Itu adalah cara dia menertawakanku, menertawakan kebodohanku setiap hari. Dia jahat sekali. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Dia bukan jahat, kata Gita. Dia iblis. Aku duduk di sofa Gita, di sebuah apartemen kecil di Wonokromo. Di luar, Surabaya masih berisik. Tapi di dalam kepalaku, sunyi. Sunyi yang mengerikan. Sunyi sebelum badai. Aku memikirkan Fadli. Ya Tuhan, Fadli. Masalahnya terasa begitu sepele sekarang. Tapi mungkin, Git, kataku pelan. Ya? Masalah Fadli, apa mungkin itu juga bagian dari rencananya? Gita terdiam. Aku tidak tahu, katanya. Tapi di titik ini, aku tidak akan kaget kalau Rangga sendiri yang menjebak adikmu dalam utang, hanya untuk membuatmu panik dan memecahkan celengan itu. Kami berdua terdiam, memikirkan kemungkinan mengerikan itu. Kami duduk dalam keheningan di apartemen Gita. Aku tidak tahu berapa lama. Yang ku tahu, di luar jendela, langit Surabaya sudah berubah dari jingga menjadi ungu pekat. Lampu-lampu kota mulai berkelip. Iblis. Kata terakhir Gita itu menggantung di udara.
Aku menatap tangan kananku. Tangan yang biasa kugunakan untuk membuat kopi Rangga, untuk menyetrika kemejanya, untuk menata hidupnya. Tangan yang sama yang tadi memecahkan celengan itu. Tangan seorang istri yang bodoh. Gita benar. Aku ini bodoh. Patuh. Penurut. Selama ini aku bangga dengan label itu. Aku pikir itu adalah kebajikan. Aku pikir itu yang membuatku menjadi istri yang baik. Ternyata, itu yang membuatku menjadi target yang empuk. 5 tahun, bisikku. Suaraku serak. Apa? Tanya Gita pelan. 5 tahun, Git, aku menatapnya. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa perih di mata. 5 tahun aku melayani dia. Aku berhenti kerja untuk dia. Aku menyerahkan seluruh hidupku. Dan selama 3 tahun, 3 tahun dia punya istri lain. Dia menertawakanku. Aku teringat senyum Rangga di foto pernikahan itu. Senyum yang tulus. Senyum yang tidak pernah dia berikan padaku. Setidaknya, tidak dalam 3 tahun terakhir. Aku teringat foto WSG itu. Bayi. Mereka akan punya bayi. Sesuatu di dalam diriku patah. Tapi ini bukan patah yang membuatku hancur. Ini patah yang terasa seperti tulang yang salah posisi, lalu dipaksa kembali ke tempatnya. Sakit. Sangat sakit. Tapi setelahnya, rasanya lurus. Sosok Anjani yang naif itu, yang penurut, yang selalu tersenyum dan berkata, "Iya, Mas, dia mati." Dia mati di lantai apartemen 1708. Dia mati saat melihat foto USG itu. Yang tersisa adalah aku. Aku tidak tahu aku ini siapa. Tapi aku tahu aku bukan dia lagi. Gita mengulurkan tangannya, mungkin mau menghiburku. Aku berdiri. Kakiku tidak gemetar lagi. Gita, kataku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Dingin. Rata. Aku tidak mau hanya cerai. Gita menghentikan gerakan tangannya. Dia menatapku. Dia melihat perubahan itu. Maksudmu? Aku mau mereka di penjara, kataku. Aku berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu. Energi yang aneh mengalir di tubuhku. Bukan panik. Ini amarah. Amarah yang murni dan dingin. Aku mau Rangga di penjara. Aku mau Sari di penjara. Dia tahu, Git. Kamu lihat apartemen itu? Itu rumah. Dia tahu status Rangga. Dia komplotan. Dia sama jahatnya. Dia memalsukan tanda tanganku. Aku berhenti dan menatap Gita. Dia mencuri rumah ayahku. Dia menipuku. Ini bukan cuma perselingkuhan. Ini kejahatan. Dan aku mau dia bayar. Gita menatapku lama. Lalu, senyum tipis sekali, yang nyaris sinis, tersungging di bibirnya. Akhirnya, katanya. Akhirnya macan di dalam dirimu bangun juga. Dia berdiri. Dia menutup laptopnya. Oke. Kalau begitu, kita ubah strateginya. Ini bukan lagi kasus perceraian. Ini kasus pidana. Penipuan, pemalsuan dokumen, penggelapan aset. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. Pertama, kata Gita, kamu harus pulang ke rumahmu. Jantungku mencelos sedikit. Pulang? Ke sana? Bagaimana kalau dia pulang? Dia tidak akan pulang malam ini. Dia, dinas luar pulau. Ingat, Gita mengingatkanku. Dia mungkin sedang tidur nyenyak di rumah keduanya. Di samping, Sai. Dia tidak tahu apa-apa. Dia pikir kamu masih Anjani yang bodoh yang sedang menunggunya pulang sambil nonton sinetron. Kata-kata itu menusuk, tapi itu yang kubutuhkan. Kamu harus pulang, lanjut Gita. Kamu harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah bagian tersulit, Kamu harus kembali menjadi istri naif yang patuh. Aku mual membayangkannya. Tapi kenapa? Karena kita butuh lebih banyak bukti. Gita membuka laci meja kerjanya. Dia mengeluarkan sesuatu. 2 benda hitam kecil seukuran koin, dan 1 powerbank kecil. Ini apa? Alat perekam suara. Yang ini, dia menunjuk benda koin itu, bisa merekam sampai 72 jam non-stop. Yang ini, dia menunjuk powerbank, kelihatannya seperti powerbank,
tapi ini juga perekam, dan bisa merekam lebih lama. Aku menatap benda-benda itu. Kamu harus pasang ini di rumahmu. Di tempat-tempat strategis. Di bawah tempat tidur kalian. Di ruang kerja Rangga. Mungkin di dalam mobilnya kalau kamu bisa. Untuk apa? Untuk pengakuan? Kita punya bukti dokumen pemalsuan. Itu kuat. Kita punya bukti foto pernikahan siri. Itu kuat untuk membuktikan motif. Tapi yang kita butuhkan adalah paku terakhir di peti matinya. Kita butuh dia mengaku. Kita butuh dia bicara. Kita butuh rekaman suara dia bicara dengan Sari di telepon. Kita butuh dia bicara tentang uang itu. Kita butuh dia mengonfirmasi rencananya. Aku mengerti. Ini adalah perangkap. Aku takut, Git, bisikku jujur. Gita memegang pundakku. Cengkeramannya kuat. Kamu boleh takut. Tapi kamu tidak boleh mundur. Ingat foto USG itu, Ingat rumah ayahmu yang digadaikan. Setiap kali kamu merasa takut, ingat itu. Ubah rasa takutmu jadi amarah. Aku mengangguk. Oke. Sekarang, soal Fadli, kata Gita. Aku hampir lupa. Ya Tuhan, Fadli. Kamu hubungi dia. Bilang kamu lagi usaha. Bilang kamu butuh waktu 1 hari lagi. Bilang kamu harus jual perhiasan ibumu dulu atau apalah. Buat alasan. Kita tidak bisa selesaikan masalah dia sekarang. Masalahmu jauh lebih besar. Apa kamu pikir Rangga yang menjebak Fadli? Tanyaku. Aku tidak tahu. Tapi kalau iya, itu membuat kasus kita lebih kuat. Itu menunjukkan perencanaan jahat yang terstruktur. Tapi kita tidak bisa berasumsi. Kita fokus pada apa yang kita tahu. Dia memasukkan alat-alat perekam itu ke dalam kotak kecil. Dia juga memberiku kunci apartemen laknat itu. Ini, pegang. Ini bukti kunci kita. Lalu, bagaimana aku mengembalikannya? Kamu tidak perlu mengembalikannya, kata Gita. Itu bagian dari rencana. Kamu akan memberikannya pada Rangga. Tapi di waktu yang tepat. Aku tidak mengerti, tapi aku mengangguk. Gita mengantarku pulang dengan mobilnya. Kami berhenti di dekat gang rumahku. Ingat, kata Gita. Kamu adalah Anjani yang dulu. Kamu istri yang penurut. Kamu merindukan suamimu. Kamu sedikit khawatir soal Fadli. Itu saja peranmu. Jangan sampai topengmu lepas. Aku turun dari mobil. Terima kasih, Git. Jangan berterima kasih. Hancurkan dia, kata Gita. Aku berjalan sendirian di gang yang gelap. Aku sampai di depan rumahku. Rumah warisan ayahku. Rasanya berbeda. Ini bukan rumahku lagi. Ini TKP. Tempat kejadian perkara. Aku membuka pintu. Sunyi. Bau Rangga masih ada di mana-mana. Aroma parfumnya di kamar. Aroma kopi paginya di dapur. Aku ingin muntah. Tapi aku menahannya. Aku menarik napas panjang. Aku adalah seorang eksekutor. Aku masuk ke kamar tidur kami. Tempat tidur yang, ya Tuhan, aku tidur di sampingnya. Sementara dia, aku tidak mau memikirkannya. Aku berlutut. Dengan tangan gemetar, aku menempelkan alat perekam seukuran koin itu di bawah ranjang, di sisi tempat tidur Rangga. Menempelkannya dengan selotip 2 sisi yang sudah disiapkan Gita. 1 selesai. Aku pergi ke ruang kerja kecilnya. Tempat dia menyimpan dokumen penting yang tidak boleh kusentuh. Aku meletakkan powerbank perekam itu di antara tumpukan buku di raknya. Tidak akan ada yang curiga. 2 selesai. Aku kembali ke dapur. Aku melihat sisa-sisa debu halus dari celengan yang sudah kubersihkan. Sudah berjam-jam berlalu. Aku mengirim pesan ke Fadli. Dik, sabar ya. Mbak lagi usaha. Ini Mbak lagi mau jual kalung ibu. Mungkin butuh waktu sampai besok. Kamu sembunyi yang aman. Jangan matikan HP. Pesan terkirim. Aku tahu ini bohong. Tapi ini kebohongan untuk kebaikan. Aku lalu mandi. Lama. Aku menggosok tubuhku sampai merah. Aku ingin menghilangkan jejaknya. Menghilangkan bau kebohongannya dari rumah ini. Setelah mandi, aku bercermin. Wajahku pucat. Mataku bengkak.
Aku menampar pipiku sendiri. Pelan, lalu lebih keras. Bangun, Anjani, desisku pada bayanganku. Permainan baru saja dimulai. Aku mengambil ponselku. Aku melihat foto profil WhatsApp Rangga. Foto kami berdua saat liburan ke Bali 2 tahun lalu. Aku tersenyum palsu di foto itu. Aku mengetik pesan. Mas, kamu di mana? Kok HP-nya nggak aktif dari tadi? Aku khawatir. Cepat pulang ya. Aku kangen. Pesan terkirim. Centang 1. Aku meletakkan ponselku. Aku naik ke tempat tidur. Aku tidak tidur malam itu. Aku hanya berbaring. Menunggu iblis itu pulang ke sarangnya. Bab 8. Jebakan di meja makan. Dia pulang keesokan harinya. Sore hari. Aku mendengarnya. Suara mobilnya yang khas masuk ke garasi. Jantungku seperti diremas. Alat perekam itu, apakah berfungsi? Apakah baterainya penuh? Aku memaksa kakiku bangun dari sofa. Aku sedang pura-pura melipat pakaian. Aku harus terlihat normal. Pintu depan terbuka. Sayang, aku pulang. Suara itu, suara yang dulu adalah musik terindah bagiku, kini terdengar seperti garukan kuku di papan tulis. Rangga berdiri di ambang pintu. Dia terlihat normal. Dia tersenyum. Senyum palsunya. Dia sedikit lelah, seperti orang yang baru saja menempuh perjalanan jauh. Dia membawa satu kotak. Mas, aku menyambutnya. Aku memaksakan senyum. Aku berjalan ke arahnya. Aku mengambil tas kerjanya. Aku mencium tangannya. Rasanya seperti mencium kulit ular. Dingin dan licin. Kok nggak bilang mau pulang hari ini? Katanya seminggu, tanyaku. Suaraku kubuat seramah mungkin. Proyeknya selesai lebih cepat, katanya. Dia mencium keningku. Ciuman yang hambar. Ini, aku bawakan oleh-oleh. Bolu meranti dari Medan. Medan. Jadi, itu lokasi, luar pulau, yang dia karang kali ini. Wah, makasih, Mas, kataku. Kamu pasti capek. Aku siapin air hangat. Ya? Terus kita makan malam. Aku masak rawon kesukaan kamu. Kamu memang istri paling pengertian, katanya, mengusap kepalaku. Aku ingin berteriak. Iya, Mas. Kamu mandi dulu, Gih, biar segar. Dia masuk ke kamar. Aku mengikutinya. Aku harus melihat reaksinya. Aku melihat matanya sekilas melirik ke atas lemari. Ke tempat celengan ayam itu seharusnya berada. Tapi tempat itu sekarang kosong. Dia tidak berkomentar. Mungkin dia pikir aku sedang membersihkannya. Dia terlalu lelah untuk peduli. Dia mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi. Saat itulah aku beraksi. Cepat. Aku mengambil ponselnya yang sedang di-charge di meja samping tempat tidur. Aku tidak akan bisa membukanya. Tapi aku tidak perlu. Aku menyelipkan satu lagi alat perekam koin yang diberikan Gita ke dalam tas kerjanya. Tas yang akan dia bawa besok. Aku tidak tahu apakah Gita akan setuju. Tapi aku harus. Aku meletakkan kembali ponselnya. Tepat saat itu, suara pancuran air di kamar mandi berhenti. Jantungku hampir copot. Aku bergegas keluar kamar. Jangan lupa handuk kecilnya, Mas. Teriakku dari dapur, berpura-pura sibuk. Makan malam itu adalah penyiksaan terpanjang dalam hidupku. Kami duduk di meja makan. Meja yang sama tempatku biasa menata struk belanja untuk dia periksa. Alat perekam di ruang kerja mungkin bisa menangkap suara kami jika kami bicara cukup keras. Tapi aku mengandalkan yang ada di bawah tempat tidur kami nanti. Gimana proyek di Medan, Mas? Tanyaku, sambil menyendokkan nasi untuknya. Lancar, sayang, katanya. Tapi ya gitu, sinyalnya susah banget. Aku di tengah hutan sawit. Makanya HP mati terus. Maaf ya, pasti bikin kamu khawatir. Pembohong. Aku tersenyum. Iya, aku khawatir banget. Apalagi kemarin. Kemarin kenapa? Tanyanya, sambil mulai makan rawon. Wah, enak banget ini rawonnya. Pas. Dia memuji masakanku. Kemarin Fadli telepon. Mas, kataku. Aku melihatnya. Dia tidak berhenti mengunyah.
Nama Fadli tidak berarti apa-apa baginya. Oh, ya? Kenapa dia? Minta uang lagi? Tanyanya ringan. Dia dalam masalah besar, Mas. Utang rentenir. 35 juta. Dia diancam. Mereka mau ke rumah ibu. Aku membeberkan fakta itu dengan suara datar. Rangga berhenti mengunyah. Dia menatapku. 35 juta? Anak itu. Buat apa lagi? Judi online, kataku. Rangga menghela napas. Dia meletakkan sendoknya. Dia tampak kesal. Tapi ini kekesalan yang wajar. Kekesalan seorang kakak ipar. Terus, kamu kasih? Tanyanya. Aku nggak punya uang sebanyak itu, Mas. Kamu tahu sendiri. Bagus, katanya. Jangan dikasih. Biar dia kapok. Jangan dimanjakan. Aku menatapnya. Dia begitu dingin. Tapi mereka mengancam ibu, Mas. Itu cuma gertakan. Sudah, nanti aku yang urus. Aku telepon dia nanti. Jangan dipikirin, dia kembali mengambil sendoknya. Dia pikir masalahnya selesai. Waktunya tiba. Aku meletakkan sendokku. Aku tidak menyentuh makananku sama sekali. Mas, kataku, suaraku tenang sekali. HM. Kemarin aku panik banget. Aku nggak bisa hubungi kamu. HP kamu mati total. Dia tampak sedikit bersalah. Iya, maaf, sayang. Sinyalnya. Aku tahu, potongku. Karena panik, dan karena ini menyangkut ibu aku terpaksa, Mas. Rangga menatapku. Terpaksa apa? Aku terpaksa pecahin celengan ayam kita. Hening. Suara detik jam di dinding terdengar begitu keras. Garpu yang dipegang Rangga jatuh dari tangannya, membentur piring. Menimbulkan bunyi denting yang nyaring. Dia tidak mengambilnya. Dia membeku. Wajahnya, aku tidak akan pernah melupakan ekspresi itu. Semua darah seolah tersedot dari wajahnya. Dia pucat pasi. Matanya yang biasanya tajam dan percaya diri, kini melebar. Ada ketakutan murni di sana. Apa? Dia tergagap. Aku pecahin celengan ayam kita yang di atas lemari. Ulangku, dengan suara yang sama tenangnya. Dia berusaha menguasai diri. Dia tertawa. Tawa yang terdengar seperti orang tercekik. Haha, kenapa dipecahin? Sayang? Kan aku bilang itu kan? Dana darurat, kataku. Dan kemarin itu darurat. Aku butuh uang untuk Fadli. Dia terlihat sedikit lega. Seolah dia baru saja menemukan pegangan. Oh, iya, tentu. Itu kan memang buat darurat. Jadi, kamu ambil uangnya? Cukup? Dia pikir masalahnya hanya uang yang hilang. Aku menggeleng pelan. Masalahnya, Mas. Masalah apa? Tanyanya. Napasnya sedikit memburu. Isinya bukan uang. Aku menatap matanya dalam-dalam. Bukan uang? Dia mengulang. Dia seperti orang linglung. Maksud kamu? Kosong? Aku lupa mungkin aku. Dia mulai panik. Dia sedang mencari-cari kebohongan baru. Aku tidak memberinya waktu. Aku merogoh saku dasterku. Aku mengeluarkan benda itu. Kartu putih. Gantungan kunci akrilik. Aku tidak melemparkannya. Aku tidak membantingnya. Aku meletakkannya dengan perlahan di atas meja, di antara piring rawonnya dan piringku. Benda itu bergeser sedikit di atas permukaan meja kayu yang licin. Isinya bukan uang, Mas, kataku lagi, tapi kunci. Rangga menatap benda itu. Matanya terpaku. Dia seperti melihat hantu. Aku membungkuk sedikit ke depan. Aku berbisik, tapi aku tahu suaraku cukup jelas. Kunci rumah kedua kita. Waktu di ruang makan itu seolah berhenti. Rangga tidak bergerak. Matanya terpaku pada gantungan kunci akrilik di atas meja. Dia tidak melihatku. Dia hanya menatap benda itu seolah itu adalah seekor ular berbisa yang siap mematuknya. Pucat. Aku tidak pernah melihatnya sepucat itu. Darah benar-benar hilang dari wajahnya. Bibirnya yang biasanya penuh percaya diri, kini bergetar dan sedikit terbuka. Dia seperti lupa cara bernapas.
Mas, kataku, suaraku masih sama tenangnya. Kamu nggak apa-apa? Kok garpunya jatuh? Pertanyaanku seolah menyadarkannya. Dia tersentak. Ini. Dia tergagap. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah kunci itu, tapi tidak berani menyentuhnya. Ini apa? Kamu dapat dari mana ini? Dia mencoba berbohong. Bahkan di titik ini, dia masih mencoba. Dari celengan ayam, jawabku. Sudah kubilang, ini isinya. Enggak, katanya, suaranya naik 1 oktav. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Enggak, itu bukan punyaku. Kamu salah. Itu pasti kamu salah. Aku salah, aku mengambil kunci itu. Aku mengangkatnya di depan wajahnya. Di sini tertulis, Rangga Sari. Rumah kedua kita. Apa aku salah baca, Mas? Sari? Dia seperti mendapat ilham. Iya, Sari. Itu nama proyek. Proyek perumahan baru di Cianjur. Rumah kedua kita, itu slogan marketingnya. Iya, slogan marketing. Kebohongan yang menyedihkan. Begitu putus asa. Proyek di Cianjur, ulangku. Tapi kuncinya ini keycard. Untuk apartemen. The Grand Emerald. Di Surabaya Barat. Apa proyek Cianjur MU pindah ke Surabaya Barat? Mas? Wajahnya kembali pias. Dia tidak menyangka aku tahu nama apartemen itu. Kamu jangan macam-macam. Suaranya mulai berubah. Rasa takutnya berganti menjadi amarah. Itu mekanisme pertahanannya. Kamu selidiki aku, ya? Kamu nggak percaya sama suami kamu sendiri? Dia mencoba membalikkan keadaan. Mencoba membuatku merasa bersalah. Aku tersenyum. Senyum pertama yang tulus hari itu. Senyum yang dingin. Dulu, mungkin aku akan minta maaf. Kataku, dulu, mungkin aku akan menangis dan bilang aku cuma salah paham. Tapi Anjani yang itu sudah mati. Mas. Aku menatapnya. Aku kesana. 4 kata itu menghantamnya lebih keras daripada palu yang menghancurkan celengan. Apa? Aku ke apartemen itu. Kemarin, kataku, setelah aku pecahin celengan, aku pakai kuncinya. Wajah Rangga, aku tidak bisa menggambarkannya. Ini bukan lagi pucat. Ini kehancuran. Dia menatapku dengan ngeri, seolah aku adalah hantu yang bangkit dari kubur. Aku masuk. Lanjutku. Aku ingin dia merasakan setiap detiknya. Unit 1708. Bagus, Mas. Mewah sekali. Jauh lebih bagus dari rumah ini. Karpetnya tebal. Sofanya empuk. Wangi. Homey. Benar-benar seperti rumah. Anjani jangan. Dia memohon, suaranya bergetar. Dia takut. Dia tidak takut padaku. Dia takut pada apa yang aku ketahui. Lalu, aku lihat dinding. Kataku, di ruang makan. Kamu pasang foto-foto, Mas. Banyak sekali. Aku mencondongkan tubuhku ke depan. Foto pernikahan, bisikku. Besar sekali. Di ballroom hotel. Gaunnya sari bagus. Berkilauan. Kalian serasi. Senyum kamu, bahagia sekali di foto itu. Rangga Sari. 10 Agustus 2022. 3 tahun lalu, Mas. Tutup mulutmu. Dia membentak. Tapi bentakannya terdengar lemah. Kenapa? Malu? Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pikir aku bodoh selamanya? Aku tidak berteriak. Suaraku tetap dingin dan terkendali. Itu yang membuatnya semakin takut. Kamu nggak ngerti. Oh, aku ngerti, potongku. Aku sangat mengerti. Aku mengerti bahwa selama 3 tahun, suamiku punya istri lain. Dia bigami. Dia menikah siri. Benar, kan? Rangga tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menatapku dengan mata terbelalak. Tapi, kataku, itu belum bagian yang paling menarik. Aku sengaja memberinya jeda. Aku lihat kulkas. Kataku, kulkas 2 pintu yang besar.
Dan di sana ada foto USG. Ini dia. Paku terakhirnya. Aku melihatnya. Di matanya. Dia tahu dia sudah selesai. Selamat, ya, Mas, kataku. Sari hamil. 14 minggu. Kalian akan punya bayi. Padahal kamu bilang ke aku, kita harus nabung dulu buat bayi tabung. Karena mahal. Anjani, aku bisa jelaskan? Jelaskan apa? Kali ini aku yang membentak. Amarah yang kutahan akhirnya meledak. Jelaskan bahwa kamu iblis? Jelaskan bahwa kamu menipuku? Jelaskan bahwa kamu menikahiku hanya untuk menguras asetku? Aset apa? Aku enggak. Rumah ini, teriakku. Rumah warisan ayahku. Aku berdiri. Aku melempar map tebal yang sudah disiapkan Gita ke atas meja, menimpa piring rawonnya yang setengah kosong. Apa itu? Tanyanya, kaget. Itu bukti, kataku. Buka. Dengan tangan gemetar, dia membuka map itu. Isinya. Salinan foto-foto dari rumah kedua. Foto pernikahan mereka. Foto USG itu. Aku mengambilnya dari ponsel Gita tadi pagi. Dan di lembar terakhir. Salinan dokumen dari bank. Akta perjanjian kredit. Aku nggak ngerti. Bohongnya. Kamu nggak ngerti? Aku menunjuk dokumen itu. Itu tanda tanganku. Mas, di surat agunan bank, pinjaman 2 miliar. Kamu palsukan tanda tanganku. Kamu gadaikan rumah ayahku untuk beli apartemen mewah itu. Kamu belikan untuk istri barumu. Atas nama dia. Sementara aku kamu biarkan di sini, di rumah yang sebentar lagi akan disita bank. Semua terucap. Semua kebenaran itu. Rangga menatap dokumen itu. Lalu dia menatapku. Di matanya, tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi penyesalan. Yang ada hanya kebencian. Dia ketahuan. Dan dia marah karena dia ketahuan. Iya, desisnya. Suaranya berubah. Ini suara Rangga yang asli. Dingin dan kejam. Iya, aku yang melakukannya. Kenapa? Jantungku mencelos. Mendengarnya mengaku, tetap saja sakit. Kenapa? Dia tertawa. Tawa yang mengerikan. Karena kamu istri yang membosankan. Penurut, nggak ada tantangan. Kamu cuma gitu-gitu aja. Kamu mandul. Tamparan itu lebih sakit dari tamparan fisik. Aku butuh keturunan. Teriaknya. Aku butuh istri yang sepadan. Sari memberikan aku semua itu. Dia cantik. Dia pintar. Dan dia bisa kasih aku anak. Jadi, kamu rencanakan semua ini? Iya. Dia berdiri. Dia membanting kursinya ke lantai. Iya. Aku rencanakan semuanya. Aku rencanakan untuk membuangmu. Setelah Sari melahirkan, aku akan menceraikanmu. Aku akan bilang kamu mandul, dan aku akan hidup bahagia dengan keluargaku. Dan kamu akan berakhir di jalanan. Pengakuan itu lebih lengkap dari yang kubayangkan. Aku tidak tahu, di bawah tempat tidur kami, sebuah alat perekam kecil sedang berkedip merah. Di dalam ruang kerjanya, sebuah powerbank sedang menangkap setiap kata-katanya. Kamu jahat, hanya itu yang bisa kukatakan. Aku jahat? Dia tertawa lagi. Kamu yang bodoh, Anjani. Dia berjalan ke arahku. Aku mundur selangkah. Dan sekarang kamu tahu, desisnya. Ponsel di sakunya berdering. Dia merogohnya. Matanya melirik layar. Sari. Dia panik. Dia harus menjawab. Dia harus memberitahu komplotannya. Dia mengangkat telepon itu. Halo, sayang? Jangan-jangan. Aku tidak memberinya kesempatan. Aku mengambil ponselku yang ada di meja. Aku mengirim satu kata ke Gita. Sekarang. Kamu tutup teleponnya. Bentak Rangga padaku, sambil masih memegang teleponnya. Sari, dengar, Anjani tahu semu. Terlambat, Mas, kataku. Saat itulah, pintu depan rumah kami terbuka. Bukan didobrak, tapi dibuka dengan kunci. Gita masuk.
Dia tidak sendirian. Di belakangnya, ada 2 petugas polisi berseragam. Rangga membeku. Ponselnya jatuh dari genggamannya. Dia menatapku. Matanya penuh dengan kebencian dan ketidakpercayaan. "Selamat malam, Bapak Rangga," kata Gita. Suaranya tenang dan profesional. "Kami di sini." "Anda tidak bisa masuk," teriak Rangga. "Ini rumah saya. Keluar." "Rumah ini atas nama Anjani," kataku. "Dan aku mengundang mereka masuk." "Bapak Rangga," kata salah satu petugas. "Kami menerima laporan dari Ibu Anjani dan kuasa hukumnya, Ibu Gita, terkait tindak pidana pemalsuan dokumen, penipuan, dan penggelapan aset." "Apa-apa? Itu bohong. Fitnah," teriak Rangga. "Kami juga punya bukti rekaman," kata Gita, tersenyum sinis. "Rekaman pengakuan Anda barusan. Sangat jelas, Pak Rangga. Aku rencanakan semuanya. Aku rencanakan untuk membuangmu." Wajah Rangga hancur. Dia sadar. Dia dijebak. Dan Gita melirik ponselnya. "Tim kami yang satu lagi baru saja mengabarkan. Mereka sudah sampai di rumah kedua. Di Grand Emerald. Untuk menjemput Saudari Sari, atas keterlibatannya dalam persekongkolan jahat ini." Rangga menatapku. Tatapan yang tidak akan pernah kulupakan. Itu tatapan iblis yang kalah. "Kamu," desisnya padaku. "Silakan, Pak. Ikut kami ke kantor," kata petugas polisi itu, mulai melangkah maju. Rangga, dalam kepanikan terakhirnya, melakukan hal bodoh. Dia berbalik, mencoba kabur lewat pintu dapur. Tapi petugas kedua sudah siap. Mereka membekuknya. "Lepaskan. Lepaskan aku. Anjani. Kamu akan menyesal. Aku akan membunuhmu. Lepaskan." Suara teriakan dan umpatannya memenuhi rumahku. Rumah ayahku. Mereka memborgolnya. Di ruang makan. Di depan piring rawonku yang masih utuh. 1 tahun kemudian. Ruangan itu dipenuhi rak-rak buku kayu berwarna cerah. Di sudut, anak-anak kecil duduk di atas karpet busa berwarna-warni, mendengarkan seorang wanita muda membacakan dongeng. Matahari sore di Bandung menyorot lembut melalui jendela-jendela besar, menerangi partikel debu yang menari-nari. Aku berdiri di ambang pintu, tersenyum. Ini perpustakaan anak, cahaya Anjani. Setelah malam penangkapan itu, semuanya berjalan cepat. Persidangan itu seperti neraka. Rangga dan Sari, dengan pengacara yang berbeda, mencoba segala cara. Mereka menuduhku histeris. Menuduhku menjebak. Tapi bukti-bukti Gita terlalu kuat. Bukti kunci itu. Gantungan kunci akrilik, rumah kedua kita. Dokumen ban yang membuktikan pemalsuan tanda tangan. Saksi ahli memastikan itu bukan tanda tanganku. Dan rekaman. Rekaman audio pengakuan Rangga di meja makan malam itu menjadi paku terakhir. Aku rencanakan semuanya. Kalimat itu diputar berulang-ulang di ruang sidang, membuat wajah Rangga semakin pucat. Rekaman dari alat di tas kerjanya juga berhasil. Merekam percakapan paniknya dengan Sari setelah dia meninggalkan rumah hari itu. Mengonfirmasi bahwa Sari tahu segalanya. Dia tahu status Rangga. Dia sadar bahwa apartemen itu dibeli dari uang hasil mengurus istri pertama. Vonisnya berat. Rangga divonis 12 tahun penjara atas penipuan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan aset dalam rumah tangga. Sari divonis 7 tahun penjara. Dia melahirkan bayinya di dalam tahanan. Bayi itu kini dirawat oleh ibunya. Sebagai seorang wanita, aku kasihan pada bayi itu. Dia tidak berdosa. Tapi komplotan tetaplah komplotan. Putusan pengadilan juga membatalkan agunan di bank. Sertifikat rumah ayahku kembali bersih. Seluruh aset, termasuk apartemen mewah di Grand Emerald itu, disita dan diputuskan pengadilan untuk dikembalikan kepadaku sebagai ganti rugi. Fadli, masalahnya selesai. Gita membantuku. Ternyata rentenir itu hanya gertakan. Dia memang berutang, tapi tidak sebesar itu. Aku membantunya melunasi, dengan syarat dia masuk panti rehabilitasi judi. Dia menurut. Dia sedang dalam proses pemulihan. Aku tidak tahu apakah Rangga terlibat menjebaknya,
dan aku memilih untuk tidak mencari tahu. Itu adalah bagian dari masa lalu. Dan aku menceraikan Rangga saat dia sudah resmi menjadi narapidana. Aku menjual semuanya. Aku menjual rumah warisan ayahku di Surabaya. Terlalu banyak kenangan buruk di sana. Aku menjual apartemen mewah di Grand Emerald. Aku tidak sudi menginjakkan kaki di sana lagi. Dengan uang itu, aku pindah dari Surabaya. Aku butuh awal yang baru. Aku memilih Bandung, kota yang sejuk, tempat yang jauh dari masa laluku. Dan disinilah aku. Aku tidak kembali menjadi Anjani yang dulu. Aku juga tidak selamanya menjadi Anjani yang dingin dan penuh amarah. Aku menemukan Anjani yang baru. Aku menggunakan nama gadisku, Anjani Prameswari. Aku membangun yayasan ini. Yayasan Bantuan Hukum, Cahaya Anjani, khusus untuk wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun finansial. Di bawahnya, ada perpustakaan anak gratis ini. Bu Anjani. Suara Gita membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Gita tersenyum lebar. Dia terbang dari Surabaya untuk acara peresmian kecil ini. Dia partnerku di yayasan ini. Dia mengurus cabangnya di Surabaya. Sudah selesai acaranya? Tanyaku. Sudah. Anak-anak suka sekali, kata Gita. Dia berdiri di sampingku. Kamu lihat? Kamu membangun ini, En. Aku mengangguk. Kita yang membangun ini, Git. Kami berdua memandang ke dalam ruangan. Seorang anak perempuan kecil berlari ke arahku, memeluk kakiku. Dia membawa buku cerita bergambar. Ibu Pri, baca lagi, celotehnya. Aku tertawa. Aku menggendongnya. Dulu, aku memecahkan celengan ayam, mencari uang untuk menyelamatkan keluargaku. Aku tidak menemukan uang. Aku menemukan kunci. Kunci yang membuka semua kebohongan. Kunci yang menghancurkan hidupku. Tapi ternyata, kunci itu juga kunci yang membebaskanku. Aku memeluk anak itu erat. Aku tersenyum. Bebas. Dan kuat.